Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membawakan materi tentang PDD UKT TPT tentang bidang pengajaran untuk materi dari BRP kardiorespirasi. BRP kardiorespirasi 2 yang saya bawakan ini untuk membawakan mengenai penyakit-penyakit dasar kardiorespirasi. Dibawakan oleh tim untuk BRP kardiorespirasi 2 ini dan membahas mengenai dari mulai asesmen sampai dengan tata laksana kardiorespirasi, terutama respirasi kronik di obstruktif. Jadi deskripsi dari mata kuliah ini untuk memberikan pembelajaran kepada siswa agar dapat mengenali dan memberikan asesmen tata laksana pasien dengan penyakit paru, kemudian neuromuskuler, penyakit jantung, pembuluh darah, serta penyakit kritis terkait fungsi kardiorespirasi secara komprehensif, serta meningkatkan kemampuan fungsionalnya, kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dan kualitas hidupnya. Capaian pembelajaran dari modul kardiorespirasi 2 ini adalah eh, pembelajaran dari mulai tadi asesmen sampai dengan pemberian tata laksana, kemudian ruang lingkup yang dibahas juga dilatihkan dengan metode pembelajaran yang sinkron seperti yang kita lakukan saat ini secara aktif atau dapat juga asinkron melalui diskusi kelompok kecil. Jadi nanti kita bisa melakukan bedside teaching, pelatihan untuk self mandiri dan case-based learning. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia untuk kelompok ini. Dan capaian pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi untuk yang kita pelajari untuk kasus terutama saat ini yang kardiorespirasi 2 adalah respiratory kronik terutama adalah obstruktif yang kita ambil sebagai contoh. Ini CPMK-nya yang kita akan bahas, yang kita akan masukkan dalam bahasan kali ini dalam rehabilitasi penyakit paru, obstruktif, dan restriktif dalam dua bahasan pertama. Yang saya akan bahas lebih lanjut adalah yang obstruktif. Jadi masuk dalam sistem respirasi fungsional yang kita ketahui dari mulai higher brain center, kemudian ke seluruh organ sampai dengan ke paru-paru. Apalagi sistem ini terganggu, baik dari si PG, pernafasan di pusat, di sistem saraf pusat atau sentral, sampai ke refleksi paru, sampai ke paru itu sendiri, bahkan otot yang terkait dengan sistem respirasi, kalau terganggu ini dikenal sebagai disfungsi respirasi. Dari asesmen itu untuk mengetahui apakah respirasi ini terganggu atau tidak. Nah, kalau kita melihat gangguan fungsional respirasi, tentukan dulu apakah ini airway, jalan nafasnya, atau parenkimal, itu jaringannya. Kalau itu jalan nafas, itu obstruksi, tersumbat. Kalau parenkimal, berarti jaringannya itu tidak bisa mengembang, jadi dikenal sebagai restriksi. Salah satu model untuk penyakit obstruksi yang kita kenal yang paling banyak yang dibahas dalam uh, GOLD atau Global Obstructive Lung Disease di dalam keseluruhan dikenal sebagai PPOK. PPOK adalah kondisi paru yang heterogen ditandai oleh gejala pernafasan kronis, kemudian adanya eh, disnya batuk, produksi sputum, eksaserbasi, dan akibat kelainan pada saluran nafas, bronkitis, bronkiolitis, ataupun sampai dengan alveoli atau emfisema yang menyebabkan obstruksi dari jalan udara yang persisten dan sering progresif. Etiologinya ada banyak macam. Ada paparan dari rokok, paparan dari polusi, paparan pekerjaan, faktor genetik sendiri ada, usia, kemudian juga ada infeksi yang berulang. Yang ini akan menjadikan faktor risiko terjadinya gangguan di jalan nafas sehingga menjadi PPOK di kemudian hari. Asesmen akan melihat itu patogenesisnya dari mana inflamasi itu terjadi di paru, di jalan nafas menuju paru-paru, bronchial tree sampai kena ke orang parenkima. Dari mulai obstruksi sampai kemudian berdampak ke keseluruhan termasuk restriksi juga bisa pada ujungnya akan kena. Mekanisme dari fungsional respirasi ini melihat dari properti nafas, dari posturnya, dari ototnya, bagaimana quiet breathing, bagaimana kita waktu aktif bernafas, otot mana yang digunakan pada waktu bernafas. Otot-otot pernafasan itu tidak menafikan yang utama adalah diafragma, bentuknya dome shape, dan dia ada sebagai penggerak utama. Otot-otot ini akan menggerakkan torasik organ di komponen, jadi rongga dada kita akan bergerak untuk inflasi dan deflasi. Jadi untuk dia inspirasi dan ekspirasi.
otot-otot yang tertera ini yang dalam saat kita bernafas untuk breathing in dan breathing out, narik nafas, buang nafas, dia akan teraktivasi. Dalam assessment kita nilai, kalau ada hipoventilasi, kalau ada gangguan dari fungsi pernafasan, keluhannya macam-macam. Ada juga keluhan sesak, keluhan yang tidak nyaman, nyeri kepala pagi hari, dan beragam masalah terkait dengan masalah kronik tersebut. Fungsi paru golden standard menggunakan spirometri. Baku emasnya adalah spirometri. Posisinya tegak, bisa posisi terlentang kalau tidak mampu tegak. Arus puncak batuk salah satu yang mudah apabila spirometri tidak ada. Menggunakan peak flow meter. Kalau dari bidang rehabilitasi kita juga melihat arus puncak dari batuk itu selain peak flow adalah peak cuff flow. Jadi kita melihat arus puncak ekspirasi APE serta arus batuknya, puncak batuknya. Kekuatan otot nafas dengan tekanan maksimal inspirasi dan ekspirasi. Golden standard alat kita mengetahui ada power breath, ada bisa juga menggunakan micro RPM atau respiratory power meter. Pertukaran gas diukur dengan saturasi oksigen, analisa gas. Kalau kita bisa melihat atau alatnya disediakan untuk yang akhir dari expiratory, kita juga bisa menggunakan kapnograf. Overnight monitoring bisa dilakukan untuk pemantauan malam hari, baik transkutaneus dengan menggunakan sentek transkutaneus ada untuk CO2 atau bisa menggunakan pemantauan secara standar seluruh yang ada di marker kardiorespirasi, baik saturasi oksigen dan lainnya. Kemudian untuk melihat parameter normal, ada nilai spirometri berapa sih? Nah, itu kita ketahui bahwa nilai parameter spirometri untuk vital capacity, MIP, MIP yang kemudian peak cuff berapa dan sniff, sniff itu adalah kemampuan bersin. Karena selain batuk adalah bersin mekanisme pertahanan dari saluran nafas. Itu yang bisa kita lihat, kita pantau, kita monitoring dari mulai assessment sampai kita nanti menuju diagnosis dan tata laksana lanjutan serta evaluasi dan monitoring. Diagnosis, anamnesis ditanya berulang. Kapan gejala, bagaimana timbul, apa pencetus, seperti apa, batuk, dahak, dan keluhan-keluhan yang tertera di dalam uh, keluhan yang ada di dalam COPD assessment test maupun respiratory questionnaire. Riwayat penyakit dahulu, adakah penyakit penyerta yang memperberat, konsumsi obat, penyakit, pekerjaan, riwayat merokok, indeks Brickman juga disampaikan. Kemudian riwayat operasi, apakah konstruksi dari dinding torak itu terganggu, dari malabsorpsi dia bisa menjadi restriksi karena tidak bisa melar gitu, restriksi ini susah. Kemudian riwayat-riwayat lain baik seksual activity, voiding, dan ini terkait dengan hidrasi pasien karena ada mucus clearance. Kalau di rongga dada pada pasien PPOK ini terganggu, lebih sticky mukus, dahaknya susah keluar, banyak tapi sulit keluar. Kemudian dari pemeriksaan lainnya diperhatikan apakah skala sesak, skala Borg itu eh, dilihat dalam pemantauan apakah skala sesaknya bertambah ataukah menetap, apakah skala MMRC juga yang selain skala sesak itu juga akan bertambah atau menetap. Postur dari duduk ke berdiri, kemudian balan, keseimbangan, risiko jatuh, otot yang memendek, kemampuan menelan, kemampuan-kemampuan yang kemungkinan akan menambah beban di dalam pernafasan, bisa saja eh, memperburuk atau meringankan atau bisa kita jaga supaya status fungsionalnya tidak makin buruk. Kemudian keluhan di abdomen yang bisa saja menambah masalah dalam tata laksana penyakit paru kronik ini. Trofi otot karena katabolisme itu meningkat, beban untuk nafas itu naik, jadi pemecahan mudah adalah lewat pemecahan otot, sarkopenia yang terjadi. Jadi waktu pemecahan otot itu terjadi, trofi otot turun. Apa yang terjadi? Timbangan bisa turun. Kapan lagi itu terjadi? Kalau kita memberikan program lebih berat daripada biasa, sehingga overtraining yang akan dipecah, katabolisme meningkat. Katabolisme meningkat, berarti stok otot juga akan dibabat, dibuang. Gitu. Karena tubuh butuh eh, energi yang cepat. Kemudian lingkup gerak sendi, MMT ekstremitas itu juga pastinya akan terdampak karena otot-ototnya juga mengecil kalau memang itu dilakukan katabolisme yang berlebihan. Kemampuan mobilisasi pasti dia butuh kekuatan otot. Kalau ini berkurang,
maka kemampuan mobilisasi juga akan menurun. Konjungtiva, kemudian pola nafas, deformitas, itu perlu dilihat. Karena ada deformitas karena ada cedera sebelumnya, atau deformitas karena cedera dari dalam. Misalnya dia ada fibrosis dari paru-paru, atau ada giant bule, atau ada bekas tuberkulosis lama, dan lain-lain yang kemudian overlapping dengan proses PPOK-nya sendiri, maka itu akan mengganggu pengembangan paru, akan mengganggu menutup jalan nafas. Jadi akan bisa juga terjadi keluhan kombinasi, tidak hanya obstruksi, juga bisa ada restriksi. Kemudian pengukuran yang sederhana, ekspansi dan lain-lain nanti akan dibahas di dalam gambar viewer di belakang, dan terutama adalah mobilisasi dahak, mukusnya, slemnya, bagaimana bentuknya, bagaimana kita mengeluarkan, dan tanda-tanda hipoksi yang lain juga harus dilihat. Apakah ada clumping finger, pemeriksaan clumping finger seperti apa itu harus diperhatikan. Ini karena ini adalah tanda dari hipoksia kronik atau lama. Berarti kasusnya sudah sentral dan sampai berkelanjutan. Ini klinikal indikator untuk COPD yang tadi kita sampaikan, sesak, wheezing, kemudian adanya batuk kronik dan lain-lain, infeksi berulang karena ini adalah inflamasi yang low grade inflamasi yang sustain ada terus. Kemudian apa yang mau dikerjakan? Spirometri tadi sudah kita bahas, hasil juga di follow up, kemudian bisa dilakukan bronkodilator untuk pengujian apakah masih bisa bertambah perbaikan, apakah dia masih bisa eh, ada aluran nafas lagi di airway saat kita berikan bronkodilator. Nah, keparahannya akan nampak. Skala yang lama menggunakan spirometri Gold 1, 2, 3, 4. Tapi skala yang baru menggunakan fungsi dari Gold ABE. Awalnya ABCD, kemudian ABE. Ini kemudian bagaimana kita menilai dengan MRC scale atau CAT. MRC scale itu untuk Dyspnea Index dan CAT adalah COPD Assessment Test untuk melihat dari 8 domain ini 5 domain 0 sampai dengan 5 untuk melihat nilainya maksimal 5 dan totalnya adalah 40. Untuk dilihat makin ke arah 5 berarti dia makin berat simptomnya. Ini dia harus kita lihat dan skor ini kita nilai. Apabila ada perbaikan untuk CAT 2 poin dalam setiap evaluasi yang dilakukan, maka akan ada perbaikan. Perburukan 2 poin juga merupakan perburukan yang bermakna sebagai minimal important clinical difference. Ini ABE Assessment Tool yang menyatakan kapan dia termasuk tidak terkendali, eksaserbasi berarti itu masuk E. Karena A dan B menggunakan triple terapi untuk mengontrol tergantung dari nilai CAT-nya dan nilai MMRC-nya. Yang jelas kalau dia kesulitan membuka baju karena sesak, udah MMRC pasti di atas 4. Dan itu menandakan dia memang kategorinya B. Kalau lebih dari itu A, dan kalau dia berulang-ulang inpatient pasti E. Nah, terapi latihan gangguan fungsional itu apa ya? Kita bisa berikan sesuai dengan tadi, obstruksi atau restriksi. Kalau obstruksi, ini harus dilakukan full sleep breathing, relaksasi, dibuka airway-nya. Tapi kalau susah mengembang ya dikembangkan, torakal mobility, di breathing salah satu caranya. Manajemen cycle-nya kalau untuk keseluruhan yang nomor satu bisa farmakologi, non farmakologi. Kalau untuk PPOK digunakan triple terapi. Semua dipakai dari mulai bronkodilator ringan, sedang, kerja cepat, kerja lambat, kerja lama itu digabungkan kemudian diberikan ke pasien untuk kontinuitas eh, terapi termasuk dengan steroidnya. Dikenal sebagai triple terapi atau gabungan. Tapi non farmakologis salah satu exercise dan rehabilitasi paru adalah self management yang bisa diberikan untuk ke pasien itu untuk mencegah kambuhan. Dari prinsipnya kita apa yang kita kerjakan? Ya, diedukasi. Ini kasus kronik, ini low grade inflammatory, ini berulang terus-terusan. Bisa kita kendalikan, tapi tidak bisa dihilangkan. Nutrisi tetap supaya tidak dipecah ototnya, supaya dicukupi kebutuhannya, dan katabolisme bisa dikendalikan. Airway secretion diperbaiki, breathing retraining, karena dia harus diperbaiki pola nafasnya, pola posturnya. Kemudian respiratory muscle rest diistirahatkan bila perlu, dan digunakan manfaat yang efisien, jadinya energi konservasi diberikan di sini. Rekondisi exercise, latihan upper extremity bila diperlukan tanpa melewati level yang berlebihan karena dia akan menjadi sesak karena ini salah satu aktivitas yang uh, open kinetic gain. Kemudian konservasi energi dihemat.
ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pulmonary rehabilitation itu level of evidence-nya A. Jadi dia salah satu magic pill yang benar-benar bisa mensupport kelangsungan hidup fungsional respirasi seorang pasien dengan penyakit paru kronis. Ini alat-alat yang digunakan, bagaimana kita bisa memaintain, mengembangkan, mengisi dengan cara melatih dia untuk menyedot dengan menggunakan insentif spirometri, bisa dengan menggunakan arus atau volume, volume akan nampak, arus itu lebih ke arah kekuatannya, yang di tengah ini untuk menyedot dahaknya, kita mengenal itu sebagai MIA, manual, mechanical insufflation exsufflation, dan kita lakukan bisa manual dengan lampu bagging. Kalau kita melakukan yang berikutnya latihan, yang gambar paling kanan inilah expiratory dan inspiratory muscle trainer. Melatih kekuatan ototnya dengan rekrutmen menggunakan alat yang dipasang dengan tekanan. Ini dilakukan untuk pasien-pasien dengan tertentu apakah mau dilatih expiratorinya jadi nafas pattern pasien pasien PPOK harus dia lakukan terus. Ini beberapa lain yang kapela penambahan laser postural drainase bisa dijaga jenis ini yang penentuan gangguan fungsional respirasi. Kemudian kita tentukan jenis terapi latihan apa saja untuk gangguan fungsional respirasi tersebut. Setelah itu melakukan evaluasi terus selama proses sampai kita mengawal pasien dalam